Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sekarang saya lagi sama tunggu. Ini video ke berapa ya? Video ketiga. Temanya sekarang adalah salah satu hobi saya yang paling saya gemari adalah Tamiya 4-wheel drive Mini 4WD. Dan sekarang saya udah bersama masternya kolektor. Jadi kita ketemu ini di Tang City. Waktu itu saya masih jualan Tamiya, ketemu dia. Kita sekarang cocok dengan Kang siapa? Kang Uden. Alhamdulillah. Jadi dulu Kang Uden ini adalah seorang chef sushi di salah satu kedai sushi di daerah Gading Serpong. Tapi dia punya hobi Tamiya dan didalami, dan ini luar biasa banget sih kalau bisa dilihat sekitarnya. Ini koleksinya nauzubillah ya. Ambiar. Kayaknya motor 1 atau 2 kebeli kali ini. Cash ya. Ada kembalian lagi yang banyak. Dibikinin kopi, bukan sponsor. Oke, Kang Uden, gimana pertama kali bisa turun ke dunia Mini 4WD ini, Kang? Pertamanya sih tuh hobi dari kecil nggak pernah dibeliin sama orang tua. Kebanyakan gitu ya? Nah, kebanyakan orang balas dendamnya ntar kalau udah kerja sendiri bener. gitu kan. Alhamdulillah udah kerja, pas jadi ya koki lah, koki di sebuah restoran, dapat gaji ya pelan-pelan. Iya, cicil beli Tamiya 1-2 akhirnya numpuk ya. Ada seorang temen juga nyaranin, kasih saran, kalau banyak itu kan udah mending jualin. Adalah dari suatu komunitas Tamiya juga gitu, kasih saran begitu. Akhirnya saya coba jualin satu-satu. Nah, lumayan lah, antusias masyarakat yang lain, mungkin semua komunitas suka mungkin dengan harganya juga gitu, cocok ya. Sampai sekarang ya, alhamdulillah ya. Oke, terus kit pertama yang dibeli apa? Dulu kit pertama yang dibeli itu dari Geraha Tamiya, beli yang Thundershoot Asia Challenge. Thundershoot Asia Challenge. Ya, tahun 2017 pertama beli Tamiya itu. Dari Geraha Tamiya. Oke, berarti 3 tahun lah ya. Sekarang udah menggeluti ya. Bentar lagi udah mau 4 tahun ya, Desember 2017 udah menggeluti. Saya belum waktu itu 2017, masih jalan-jalan. Kita ketemu tahun berapa tuh, Kak? 2018 ya? Ya Allah, masih diingat. Saya itu masih kerja di restoran. Iya, masih kerja di restoran. Terus di restoran itu saya pertama kali makan sushi enak selain sushi. Pertama karena enak rasanya, kedua yang bikin orangnya langsung. Jadi banyak komplimen. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ada di videonya yang satu sih ya. Terus gini, Kak, relasi atau mungkin komunitas responnya kalau terjun ke dunia Mini 4WD itu kayak apa? Maksudnya mereka ramah kah atau memang jutek kayak senior junior gitu atau gimana sih? Alhamdulillah selama saya terjun dari dunia Mini 4WD mungkin ada plus minusnya ya. Ya, oke. Yang plusnya ya mungkin sekitar 80% lah. Wow, banyak banget ya. Cuman kan namanya hobi pasti ada lah gesekan apa gimana, cuman bagaimana kita menanggapinya aja. Oke. Kan karakter pribadi seseorang. Betul. Itu dia tuh emang banyak banget sih. Ditambah lagi waktu saya jualan itu, Kang, awalnya pengen terus, tapi saya lihat kok ini kalau kita jualan jadi malah nambah musuh. Karena bukannya kayak saya ketemu Kang Uden, kita malah dikasih saran. Itu loh. Bukannya malah disimpan, istilahnya kan ini sesama pedagang waktu itu, Kang ya. Ini malah dikasih saran gitu loh. Nah, terus saya lihat lagi, saya dalamin, aduh makin banyak musuh. Apalagi kok waktu itu saya ke Makassar kalau nggak salah. Ya, mereka baik-baik, cuma some people memang jutek sih.
asli jutek banget kembali sih. ke pribadinya. Betul kalau sih, gitu. bener sih. 20% tuh ya ada aja lah ya. Terus nih kira-kira budget udah habis berapa kan? Waduh, kalau budget nggak kehitung. Jujur aja saya pernah itu bikin rekening ya, pertama bikin rekening itu buat misalnya buat transaksi Transaksi. ya. Kalau di total udah ada hampir 1 lebih. Ini ada buktinya. 1 M, cuk. Wadaw. Kurang lebih ya kalau ditotalin tuh semua gitu kan. Itu yang di print cuman kurang lebih 10 hari itu. Gila. Tapi emang gimana ya? Maksudnya yang saya salut itu kenapa saya milih Kang Uden? Satu, kita udah kenal. Ya. Yang kedua, berbagai macam gitu loh. Jadi Tamiya itu sendiri, biar kamu yang jelasin deh. Jadi Tamiya itu sebenarnya ada berapa bagian aja sih kan? Maksudnya ada mungkin kan generalnya deh. Ada yang kolektor sama racer. Banyak sih sebenarnya. Ya. Kalau ngomongin dari Tamiya itu banyak racer, terus ya kayak sekarang yang lagi hit ya, termasuk saya sendiri juga sering ikutan gitu, kayak Street Mini 4WD, 4WD. STO, kolektor Nah gitu kan. jadi kolektor itu tersendiri kan. Jadi Ya. kolektor itu jadi mereka yang benar-benar membeli tapi pure untuk mengoleksi. Pure untuk disimpan. Ada yang kotaknya doang kan ya. Iya. Ada yang kotaknya doang, jadi di plastiknya dia apa-apain, udah disimpan gitu aja. Terus ada juga yang dirakit pajang, ada yang dirakit terus kayak gini nih. Beberapa ini nanti diliatin, ini sebenarnya bukan stiker lagi, udah namanya apa sih? Airbrush. Airbrush. Jadi nggak bisa kelupak-kelupak. Awet lah. Awet. Tapi Kalau kalau mau banyak sih contoh beberapa airbrush ya dari salah satu teman komunitas, ada Ayumi Hamasaki, terus Renali Arnas sama Mang Ade. Mang Ade. Itulah yang menurut saya oke lah gitu. Oh iya. Paling rekomend lah kan. Iya, rekomend kalau buat airbrush pribadi. Airbrush pribadi. Nah itu mungkin kalau teman-teman mau jadi kolektor tapi awet gitu, ya itu bisa dihubungi kemudian atau orang-orangnya, tinggal ditanya langsung aja. Nanti ada IG nggak bisa? Ada. Nah nanti dikasih IG-nya dan dibawalah kartu ID gitu. Nah terus kemudian nih udah berkeluarga, ya. Udah punya baby, udah jadi bapak sekarang. Gimana tanggapan istri dengan hobi yang kamu lakukan sekarang nih? Alhamdulillah, semenjak ya mungkin pas sebelum menikah dia udah tahu gitu. Wow. Hobi saya itu begini. Pasti. Kan dari awal saya udah bilang hobi saya Tamiya. Terus dia juga tahu jual beli juga dari Tamiya gitu. Ya 100% ngedukung, no problem, nggak pernah ada ngomong apa ini, enggak. Ngedukung pokoknya pure 100% apa yang terbaik buat suami dia dukung gitu. Karena menghasilkan. Ya betul. Bisa mencukupi keluarga lah gitu. Kecuali cuma hobi, buang-buang uang, udah pulang-pulang sapu lidi. Kadang pancing lah. Kalau kartun tuh kayak pancing ngecetak ke muka, Iya, gitu betul. kan. Berarti alhamdulillah ya kompak Kang ya. Iya. Jadi dari keluarga, istri juga mendukung. Nih tinggal siap-siap ini generasi anaknya kamu dan junior. Kamu dan junior nih. Ya. Terus sebenarnya ini banyak banget sih, cuma nggak bisa kasih modal kamera satu doang sih. Kitnya banyak. Terus yang dijual tuh kira-kira kalau kayak minta dijelasin dong Kang, kayak balapan itu kan ada namanya STO, STB, STB Pro kali sekarang namanya ya. STCB, terus Street. Nah itu detailnya gimana sih? Maksudnya rulesnya kayak apa aja sih? Kalau rule mah seperti ya mungkin tiap suatu outlet mengadain event ya, oke. event tertentu pasti ada regulasinya yang udah dia bikin Oke, gitu kan. oke. Mungkin saya juga nggak bisa ngejelasin secara detail lah, istilahnya kayak toko A ngebikin cengres atau apa, mungkin dia udah ada regulasi tersendiri. Oke. Terus kayak yang contoh toko B yang di Gading Serpong, dia ngadain kopdar, kalau nggak open race udah ada regulasi tersendiri. Semuanya kembali ke panitia yang
mengadakan itu. Kecuali kalau Street Mini 4WD itu eh, udah ada patokannya dari Kak Rangga Martel gitu. Terus di YouTube-nya lihat aja terus Panutan juga tuh. udah ada itu regulasinya kayak clearance berapa, ukuran ban berapa gitu kan, diameter tingginya berapa itu udah ada. Semua se-Indonesia kalau street sama gitu. Oh, jadi bahasa yang unik nih kayak modelnya kopdar atau cengris itu. Ya, Cengris itu sebenarnya apa sih? Maksudnya itu kepanjangan kah? Sorry, akronim kah? Atau memang bahasanya kita seperti itu? kayaknya sih emang bahasa Bahasanya kayak gitu. ya, kalau kopdar mungkin sekedar pertemuan kita nostalgia terus F1 ngajak ya? silaturahmi ya kan. Hmm. Ya, mungkin kalau sekelas cengres ya buat seneng-seneng aja. Cengris tuh biasanya seminggu sekali kan ya? Ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali ya. Seminggu. Wah, itu biasanya weekend tuh lebih sering tuh. Kalau di Tangerang ini di Geraha sama di Cubic Jordan Toy. Jordan. Toy sering ada yang cengres. Jordan Toys. Saya sih jauh tinggal di Sepatan. Ya, kemana-mananya repot. Jadi saya terakhir itu main sama ada namanya Bang Jody. Jadi kita tuh main bareng. Terus kebetulan baterai dia yang Fujitsu masih sama saya. Saking lamanya udah nggak ketemu lagi. Dianya juga udah fokus gawe kan. Makanya kemarin pas saya saya ketemu Kang Udin, bisa ketemu kayak gini lagi nih karena ya pensi lah ya. Pensinya bukan kebutuhan ya, uang butuh semua. Cuma yang kedua faktornya lebih ke nggak kerawat lagi, kasihan mainannya nggak terawat, terus memang kalaupun dirawat pun budget lagi kan gitu kan. Jadi ya udah lah dilepas aja. Dan bos ini memborong semua. memborong semuanya ya kan, cuma sisa beberapa perintilan doang. Terus dari situ kita ngobrol terus saya ketemu ide gimana kalau kita bikin podcast pas. Jadi kalau satu set itu ternyata saya lupa bawa rollernya teman-teman. Jadi saya janji kesini bawa roller sama apa yang dibutuhin, sekalian kita bikin video. Nah waktu inilah sekarang lepasan paling tempat. Udah Kang Udet ini kayaknya capek tempat mertuanya, tapi dia mau loh, baik sekali bos ini. Ya, kalau menurut saya nggak ada capek lah kalau buat temen mah mungkin silaturahmi gitu. Capek mah belakangan lah gitu. Aduh, luar biasa sih emang. Silaturahminya yang kita Benar. Benar. Itu dia tuh. Terus gini loh. Banyak yang sekiranya pengen main tapi mereka itu bingung kemana dulu. Jadi entah mau jadi pembalap racer dulu kah atau mau jadi kolektor kah. Terus kira-kira apa yang saran dari kamu Den deh, misalnya kalau mereka yang benar-benar baru terjun itu ngapain dulu? Kira-kira koleksi kah dulu atau mau main dulu? kalau itu kembali lagi ke orangnya kan. Orangnya pertama gini, dia beli Tamiya itu buat balapan atau buat koleksi atau buat apa. Ya mungkin kalau saran saya kalau buat balapan ya mending beli yang seperlunya kira dipakai apa aja gitu. Nah kalau buat koleksi ya itu kembali ke selera. Oke. Ya soalnya kan dari Tamiya itu banyak orang bilang ada 2 generasi ya kan. Generasi Dacian Goro sama generasi Lesson Go ya kan. Ya semua kembali ke selera. Oke. Wow, terus gini. Kolektor deh misalnya. Nih Kang Uden saya dapat ilmu nih. Kang bisa tunjukin nggak bedanya ini barang bisa dibikin mahal ke depannya atau mungkin ada seri-seri tertentu? Ada seri-seri tertentu kalau yang bikin mahal. Kebanyakan kalau yang sekarang mahal itu seri Dacian Goro, Seri Das 1, Dacian Goro. Das 2 gitu. Tapi kan produksi sekarang ada Dacian Goro juga. Ada, cuman kalau yang buat re-release itu beda. Pertama dari body aja udah beda. Dia makainya Type 1 tuh yang pakai sasis Type 1. Iya betul, kayaknya contohnya. Jadi sebenarnya sasis tuh berbagai macam. Terus dinamo berbagai macam. Terus emang body mobil berbagai macam. Nah ini kan Nanti kita liatin videonya ya. Di mana sih Kak? biar ketahuannya dari seri number begini. Seri number. Oke. Ini 18015 nih artinya produk lama. Iya, biasanya sih itu keluaran
keluaran lama gitu kan. Tahun berapa sih kan? 90-an. 90-an kalau itu. Oke. Apalagi ya? Ini kok ini made in Philippines sih kan? Iya, saya dapatnya yang made in Filipina. Kalau yang made in Jepangnya udah di atas 1,5. Oh damn man. Oke, berarti ada dua kan ya? Ada dua. Made in Philippines sama made in Jepang. Iya. Yang bikin beda. Ya. Kenapa harganya mahal banget? Kalau yang bikin beda biasanya kalau yang made in Jepang itu dari sasisnya ada marking, ada tulisan. Tamiya. Iya. Ini juga Tamiya ada juga. tulisan Tamiya, cuman ada kalau yang made in Jepang biasanya ada tulisannya hot show. Dari runner ban, dari runner pelek semuanya ada tulisan. Kalau ini polos. Bedainnya dari runner, terus dari Grace sama dari Dinamo. Bedain. Beda. Bedain. Maksudnya markingnya. Kalau dari Dinamo dia tabungnya yang made in Jepang tuh tabung gold. Tabungnya gold. Dia tabungnya gold. Kalau yang made in Filipina biasanya Dinamo biru. Mabuchi biru. Nggak paham kan? Tanya makanya sama konten. Nah, mungkin kalau komunitas semuanya udah pada paham lah Jadi ya. malah saya juga belajar lagi. Saya tuh jujur waktu pas masih terbang, saya bawa ini nih Kang, saya bawa terus nih. Ini tas ini saya bawa. Terus ada sama flight attendant Buat belanja gitu. buat bawa ini yang perlu-perlu. Jadi ini saya bawa bawa STB, STO sama STCB karena setiap daerah komunitasnya beda-beda. Iya, betul. Ada yang main STO, ada yang cuma main STCB. Kayak di Tarakan dia punya STCB, dia nggak ada STO. Jadi STO-nya di situ orang-orangnya ada, cuma dia nggak punya tracknya. Iya. Saya nggak tahu ya, mungkin budget atau emang terlalu kurang komunitas. Mungkin ada yang punya uang kali kan, cuma dia nggak berani untuk ngeluarin itu karena porsi volume peminatnya kurang untuk STO. Biasanya kalau buat SEO dari partner juga mungkin dari harga ya, harga Iya. terlalu tinggi ya, mungkin kemampuan seseorang Iya, itu dia. susah juga. Kalau di sini sama di Makassar, HG semua bos. Ya, habis semua itu. HG itu high grade ya. Jadi, wah beda deh, beda asli, canggih banget. Dan saya terbang, saya bawa ini semuanya. Jadi saya sebenarnya saya suka Tamiya, tapi saya lebih suka lebih titiknya ke dapat teman baru. Iya, betul. Asli. Kalau kita dapat teman lebih gampang dan lebih cocok ngobrol di saat kita punya teman baru, terus hobinya sama. Hobinya sama, satu pemikiran Satu lah. pemikiran. Jadi udah tuh perkara curhat galau tuh nanti kalau udah makin Iya, kenal ya kan. belakangan. Masalah ekonomi, cicilan itu belakangan tuh. Belakangan. Yang penting hobi dulu disatuin. Jadi ini nomor seri. Iya. Kalau sekarang kebanyakan serinya gimana? Kalau yang keluaran sekarang itu aduh lah, kebetulan nggak ada. Nggak ada ya? Iya, kalau sekarang tuh mungkin kayak begini yang rilisan ulang semua nih. Ini kan seri Das juga. Ini seri Hyper Das. Pancok. Nah ini kan Das Kuro juga, cuman udah ini seri Hyper. Jadi kayak Ini MI kan? remodeling, betul. Nih, sasis macam-macam ya. Kalau dulu orang tahu kan sasis tuh apa sih dibilangnya? Kerangka ya. Iya. Kerangka bodi bawah. Jadi dinamo. Ada bagian bodi atas sama bodi bawah. Nah, bodi bawah itu chassis kalau di sini bilang. Sama sih mobil gede juga chassis kan. Iya. Nah, terus jenisnya ada yang dinamonya di belakang, itu banyak macam. Ada yang di depan itu FM sama FMA. Sekarang yang lagi ngetren di tengah, MA sama MS. Kayak gitu. Ini MA nih. Terus ini nomor serinya nih ya. 1200 ini. 95. Kalau foto sekarang itu biasanya 95 itu. Kalau ini 1200 itu menandakannya ya. Biasanya yang 100. Oh, ini harga. Iya betul. Kalau dia sekarang 140, kalau 1200. Nah, segitu lah pokoknya. Menandakan harga kalau itu. Oh, ini harganya. 95 itu berarti generasi baru ya. Iya, 95 kebanyakan generasi sekarang semua. Nanti kita videonya nih satu-satu ya. Terus ini Kang 19401. Nah, ini seri Magnum Saber. Jadi di atasnya mungkin Berarti- generasi kedua lah. Oh, setelah ini. Ya. Oh. Kita 19. Tapi masih Super One kan? Iya, ini super. Ini saya bangga banget punya ini dulu. Makanya dijual, nanti ada rezeki lagi beli kotak udah. Nggak usah diapa-apain. Bungkus plastik ya. Bungkus plastik. Masukin kardus kayak di sono itu. Itu banyak banget asli dan nggak bohong. Oke. Oh, ini Super One. Iya.
Terus, nah ini tipe-tipe apa nih? Ini tipe 1. I'm sorry ya, jadi di Nggak apa-apa. Hajar aja. Hajar. Ini tipe 1 bumerang. Ini tipe 1 semua. Kebetulan kalau ini ada yang remodeling juga dari produk brand Cina gitu kan. Yang mix part lah gitu. Kebetulan shaft katanya nggak ada buat pajangan ini. Oh, shaft ininya nggak ada ya? Iya. Kalau yang lain normal. Udah ngeliat putaran presisi ini keren banget ini. Ini kalau udah di airbrush, di set, terus dipakai balap, itu namanya bodoh. Jelas. Ini mahal. Ini satu ini bisa 300 kan? Lebih satu. Kang Uden punya 3, 4, 5, 6 yang kelihatan. Berarti udah ketahuan sekitar 3 juta. Ya, Yang lain-lain lagi ya. Belum yang lain-lain. Jasanya tuh dia saking banyak relasinya, jasanya nggak pakai duit bos. Daun. ada juga yang begitu. Jadi ya pengalaman gitu kan. Ya mungkin beliau nanya punya kit ini nggak, saya bilang ada gini. Ya udah barter airbrush ya udah gitu kan, saya kirim body sama kit, sisanya airbrush gitu. Mungkin enaknya begitulah. Iya. Aduh, orangnya juga saya chat kan, saya pengen airbrush juga kayak Kang Uden karena ngelihat kalau teman-teman tahu Speed X itu kan kayak stikernya kayak tribal lighting gitu kan, tribal lighting kayak gitu. Terus pas di airbrush dikasih videonya sama Kang Uden dimasukin Facebook. Wah, sadis ini mah. Bersih, asli bersih, nggak ada Anti noda. debu lah. Anti debu. Udah bordil. Oh, nggak minta barter, minta duit. Beda orang. Tapi ya itulah bisnis kan, emang harus banyak banget. Ya ampun. Oh, kelihatannya sini nggak kayak mainan biasa, tapi jangan ditanya harga. Tanya harga, banyak yang meremehkan karena dikira cuma mainan biasa kecil doang. Detailingnya kalau dilihat tuh sampai knalpot dibikin kayak begini ya. Baru enggak saya. Waduh. Oh, iya dong, sampai knalpot dibikin Iya. begini. Shockbreaker ada side-nya, side terus ini kuning. Wah, keren banget sih ini detailnya. Nih, berarti dari 3 pekerja langsung. Iya betul, 3 pekerja. Ada satu lagi ini yang dari contoh Ayumi Hamasaki. Wow. Ya kita keluarin aja lah. Waduh, ya kan? Tuh. Tuh. Nah, ini dari Ayumi Hamasaki. Terus yang ini Rinaldi Arnas. Nih. Kan ini berarti sama sasisnya juga dicat. Enggak, kalau itu bawaan dari sononya. Dari sononya udah pin. iya, Oh, lucu semua. banget sih. Udah pin semua, ada yang transparan juga. Kalau sekarang bisa dapat kayak gitu ya di bawah 200 kita udah bisa dapat lah gitu. Serius? Nah, kita udah bisa dapat di bawah 200. Ini. Ya. Ini Tapi ini stiker kan? ya itu stiker. Cuman saya ngambilnya ngambil warna doang. Gitu. Tapi ini warnanya lucu banget sih, sumpah. Sumpah ini lucu banget. Paduan warna. Iya, sumpah keren banget. Oke, ini yang jadi berapa nih yang airbrush ya? Lagi biasa masih. Wah, Nah itu buat race klasikan race klasik. Settingannya begitu. gak ada obat. Kan ada juga yang model one way wheel. Ada kan? one way. Ini one way. Bukan. One way. Cuma kebetulan saya nggak suka one way. Sama. Nah, makanya nggak ini loh nggak dipasang. Saya pertama tuh diliatin sama temen, ini gua kayaknya rusak deh. Nah ini dol. Betul, padahal emang itu one way. Gendeng. Mana mau enak udah. Masih ngeri lah. Ini berapa nih? 4, 8 sama 6 14 yang kelihatan. Yang kelihatan. Deh, nanti tak kasih Facebooknya Kang Uden. Jadi Kang Uden itu sekarang sebenarnya udah lama jualan, tapi dia sekarang lebih suka berjualan di Facebook pribadi. Jadi dia nggak masukin ke marketplace kan ya. Ya, karena ada suatu dan lain hal yang memang lebih nyaman sendiri sih. Dan
beda sama saya, dia udah punya nama gitu loh. Jadi kalau udah dijual atas nama Kang Uden, udah mungkin satu Indonesia tahu kali ya Kang Uden itu siapa. Intinya mah kepercayaan sih. Itu Nah, siapapun kita yang jual, kalau kita udah percaya sama orang mah Betul. insya Allah bertahan. Nah, yang harus dipelajarin bukan gimana kepercayaan itu, tapi yang harus dipelajari adalah proses gimana caranya orang bisa percaya sebanyak itu loh Kang Uden. Sampai orang-orang gede loh, kayak panutan saya deh, Bang Rangga, Om Rangga, Puras, itu yang bikin saya gila sama Tamiya. Pertama saya nonton videonya yang Shadow Shark. Shadow Shark Leo. Ya gila sih itu, saya tuh bisa begini Tamiya ya, saya pikir gitu tuh Kang. Waduh gila banget itu. Terus saya ke Jogja, saya ketemu sama Padepokan Glojowo. Ya, itu mereka tuh welcome banget, baik banget, dan di hari itu saya dapat ilmu yang bikin saya baru ke situ jam 10 malam. Dan saya nggak sadar udah setengah 7 pagi. Sumpah saya nggak sadar. Dari jam 10 malam. Nggak ada ngantuknya karena ilmu terus. Jadi satu ilmu yang saya pikir tuh ada ban dibikin chamber. Jadi kelihatannya miring, tapi lurus. Gimana ya saffron? Terus saya tanya waktu itu. Ini berapa bikin? 200. Ban gini doang. Waktu itu masih ini sombong, seuzon. Karena nggak tahu. Terus ada ini kan, baterai kan, charger baterai untuk Tamiya kalau mau racer udah pakai digital ya. Iya. Bisa dipakai buat vape. Iya. Ya, ngecas vape juga bisa. Nah itu katanya voltasenya diturunin. Emang pengaruh gitu. Saya masih ngotot-ngotot gitu. Masuk mobilnya. Masuk mobilnya. Cuma dikurangi 0,02 volt. Iya. Asli itu hilang. Masuk. Wah, bisa sampai situ. Wow, dari situ saya benar-benar gali. Salahnya saya ya kayak belajar agama, nggak pakai guru. Jadi ngacak adul apa yang kira-kira butuh. Misalnya saya cuma butuh antara item 1 sampai 5. Saya cuma butuh item 4 sama 5, tapi nggak ada jual. Nah, saya nggak tahu tuh marketplace macam apa, Facebook kan. Nah, jadi ya udah saya beli 5 itu aja. 1 sampai 3-nya nggak kepake. Mubazir ya. Mubazir. Nah, siapa yang mau beli? Boleh. Siapa yang mau beli sekarang kan? Nanti lah. Saya mau jual sih daripada nggak pakai. Kasihan barangnya sebenarnya. Kalaupun ini sebenarnya sih Kang, yang kayak tools atau baut-baut atau roller itu, kalaupun itu nggak kepake, mungkin next kalau saya benar-benar mau turun lagi, jadi saya nggak perlu beli banyak lagi. Sebenarnya sih begitu, cuman kan kitanya itu mau pensiun total apa semi pensiun gitu saya kan? sebenarnya setengah hati. Itu. Ntar giliran kita pas udah dijual, kita mau ngebuit lagi, otomatis keluarin uang lagi. Kalau yang pajangan, jujur saya rela ngelepas karena daripada didiemin soalnya jadi sampah gitu. Iya. Kalau kayak tools kayak gini kan ini masih bisa saya pakai. Iya. At least nggak akan menua gitu loh. Betul. Itu nggak akan menua. Kalau body sasis, karena saya pasang, saya rakit, saya taruh aja gitu di rumah, nggak diboxin, nggak dirapin apa segala macam. Alhasil, tapi alhamdulillah ya, jodoh emang sama Kang Uden. Jodoh. Ya, ceritanya lucu. HP saya kan rusak, terus nomor hilang semua. Jadi saya posting di Facebook, saya masukin ke marketplace, ada komunitasnya juga. Terus tahu ada yang ngechat, "Assalamualaikum Kang, kitnya berapa?" Saya jawab, "Ya Kang, gini ngobrol. Lama nggak nge. Sampai si Akang nelpon. Saya lagi makan tuh, entar aja. Terus saya curiga, kayak saya tahu kalau manggil Kang ini kan, pas saya buka ternyata Kang Uden. Jadi saya nggak tahu selama ngechat itu Kang Uden. Langsung kontak hari itu juga malamnya saya langsung kesini bawa. Langsung digas kalau Kang Uden, langsung turun harga semua. Turun harga, kocak deh. Dan itu dijual lagi sama Kang Uden, udah laku, cepet banget. Habis. Ada sisa tapi kalau ya. Nggak ada, habis semua. Belum ada rollernya. Lupa ban roller. Keren ya. Tapi ada jenuhnya nggak sih? Kalau dibilang jenuh ada kan. 2 tahun loh sebelum
pemerintah suruh kita WFH gitu, saya udah WFH duluan gitu. Selama dari keluar kerja, ya kegiatan mungkin dulu masih tinggal di Arkit ya gitu aja, jual beli Tamiya. Sampai akhirnya nikah ya masih, karena belum dapat pekerjaan baru. Nah pas sudah nikah, udah lahiran, mau ngelamar kerja, kena corona, udah deh. Restoran aja banyak yang tutup ya, kita ngelamar di mana gitu. Mau nggak mau emang sekarang targetnya kan survive ya. Iya. Jadi bukan nabung dulu. Sekarang gimana caranya bertahan dulu. Iya. Emang ya kita ya korban PHK ya. Tapi kan udah WFH sebelum waktunya WFH kan. Work from home. Itu ya kocak banget sih. Tapi ya banyak banget. Tapi peminat nggak ada matinya kan ya? Alhamdulillah kalau peminat ya setiap saya posting ada aja lah. Ada aja. Padahal sok-sok punya uang. Tapi memang kalau hobi, nah ini buat para perempuan, tolong jangan halangi orang laki-laki yang memiliki hobi. Daripada hobinya ke perempuan lain, mending hobinya ke Tamiya. Yang penting positif aja. Yang paling positif, bener-bener. Jangan tespek yang positif. Ya. Itu berat. Setelah nikah nggak apa-apa. Jadi kalau mau belanja barangnya update keren murah di Kamuden. Nanti ada IG-nya mau Facebooknya kita masukin di link di deskripsi. Apalagi kan ya. Sebenarnya pengen banget sih nge-shoot ini banyak banget sih. Nanti ini sambil ngobrol-ngobrol bisa saya potong-potong sih masukin sekitar ngobrol sih. Aja maksudnya. Nah, ada beberapa kit yang memang nggak bisa dipakai wrist kan. Ya kebetulan sih kalau kayak contoh ini. Kalau ini kan khusus kotaknya aja udah real banget. Kebetulan ini bikin dari Creation Hobby Shop. Facebooknya mungkin ada Andrian Kustani BK gitu kan. Di Bandung ya dijualnya kit custom kayak begini sama box-boxnya dia custom. Berarti nih pencinta Messi nggak boleh beli. Ya ini mah buat kolektor lah jatuhnya, ke kolektor yang suka hobi bola mungkin bisa disatuin sama Mini 4WD. Ya hubungin Andrian Kustani BK. Andrian Kustani BK Mungkin bisa dikondisikan kalau mau bikin sesuatu punya ide silakan aja. Ya sebenarnya poinnya ini ya, saya sebenarnya ini yang saya pengen bikin konten ini ngobrol dengan Kang Ben, tapi dengan mulianya beliau tetap memasarkan teman-temannya dari tadi. Dari tadi. Gimana temannya nggak banyak gitu loh. Dia tetap ingat orang. Ya istilahnya orang baik sama kita ya kita juga harus berbuat baik lah. Semua percaya rezeki mah udah ada ngatur. Waduh, kalau kayak gini semua indah. Ya, tapi jangan kasih daun juga. Ntar kasih duit butuh duit. Kang ini apa nih Kang? MS itu Super Emperor. Di custom Super Emperor ada yang hot shot juga. Ini hot shot Liverpool. Liverpool guys. Nah ini Liverpool, ini bodinya hot shot. Nah ini das 3 shooting star. Juve. Juventus. Waduh. Kang ini berapa Kang? Kalau Dia masih dijual berapa? jual 275 kalau Nggak mahal dong. Enggak mahal. Ya kita menghargain desainnya aja lah gitu kan. Ini keren sih. Ini sumpah ini keren kan. Sumpah ini keren gak bohong saya. Nah kalau ini dari Dolphin Tamiya Hobby bikin ya broken digan Dolphin Tamiya spesial ini. Oh ini maksudnya cuma boxnya aja? Ada isinya. Ya maksudnya isinya tuh di custom juga. Isinya Kayak stiker atau segala macam. Enggak, kebetulan kalau isinya itu kayak sasis karbon, bodinya broken digan semua. Mungkin dari mix part buat peralatan STB ya. Oke. Kalau orang mau beli ya tinggal bisa beli bikin aja. jalan. Paling beli sekitar kayak obeng-obengan Iya. gitu. Tapi ini sumpah ini keren banget sih. Asli ya. Saya baru pertama ngeliat. Cepat-cepatlah saya terbang. Jangan dulu lah. Kalau udah normal aja dah. Kalau saran kayaknya emang Allah tuh bikin saya nggak terbang dulu. Karena kalau saya terbang lagi bikin kayak begini langsung bayar. Nomor rekening ya. Langsung nomor rekening ya kan. Wah kocak sih. Nih Juve. Aduh keren banget sih.
Jadi sebenarnya gambarnya nggak kelihatan, tapi nanti bakal tak foto satu-satu, tak bikin. Aduh, ini sumpah ini keren banget, sumpah nggak bohong, ini Allah ini keren banget. Asik. Ini Broken Gigan. Ini andalan saya punya satu tuh, Broken Gigan. Nggak ada suara udah, cuma bikinnya itu nggak tidur 2 malam. Banyak sih ini yang ya kebetulan dari komunitas Tamiya juga ngebantu gitu kan, bikin kalau saya punya ide begini. Berarti ada konsep dari kamu Den dong di sini. Ya adalah. Kalau ini enggak. Kalau ini pure creation hobby shop. Kang Andrian ini yang bikin konsepnya. Pas kebetulan saya lihat, saya chat, Kang ini bikin ya, boleh dong satu pesan ya. Luar biasa sih. Oh ini berarti ada campur tangan kamu Den sini. Enggak ada ini. Hah? Pure enggak ada. Lalu terus yang dari kamu Den sendiri? Kalau dari saya sendiri mah paling kayak gitu begini. Kalau saya Sebenarnya intinya lebih ke koleksi aja sih. ini sih kan saya nggak tahu ya, saya langsung jatuh cinta saya ngeliat ini. Karena ada kekontrasan antara hitam, putih sama pinknya ya. Sama saya pas ngeliat itu, gila cantik banget. Kebanyakan sih custom dari teman-teman juga. Ya, ini tolong dikembalikan sebelum saya transaksi. Ya, berhubung BLT susah banget turunnya ya. Jadi prakerja juga nggak disetujui. Naruto. Woi, Naruto cuy, Naruto. Oh, saatnya juga. Naruto. Naruto guys. Nggak kelihatan ya? Susah ya nanti difotoin ya. Wow. Ah, ini yang one way nih. Iya, one way. Medium wide. Jadi one way itu kita tahan yang ini nih. Yang ini masih bisa muter. Ya, masih bisa muter. Tapi bunyi kek. Mungkin karena jarang dipakai. Buat pajangan doang. Banget ini. Ini type 1. Itu zero sasis. Oh, sasis zero ya. Banyak banget. Nanti kita kasih tuh ada grafiknya kan Kang ya. Sama kalau teman-teman main STO itu dinamonya yang dipakai itu adalah dinamo seri dash. Ada kalau yang ada 2 macam, ada single shaft Sama double shaft. Jadi ya memang ada yang dinamonya gitulah pokoknya, ribet kalau jelasin. Jadi ada plasma dash, ada power dash, ada sprint dash, ada hyper dash, ada power dash sama light dash yang paling menengah ya, rendah. Nah itu kalau kalian main STCB itu ada dinamonya seri tune, torque tune, rev tune sama atomic tune. Saya lebih suka pakai atomic sih Kak. Maksudnya kita yang bisa nentuin ini akan lebih dominan ke speed ya, atau ke cornering biasanya. Ada torsi. Karena kan beda track itu beda dinamo yang harus dipakai kan. Kita pakai tracknya belok-belok tapi dia punya dinamo dipakainya rev tune nggak bekerja. tergantung layout juga sih. Layout tracknya sendiri gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau bikin layout track juga bisa. Karena dari tadi nih saya memaksakan diri untuk mempromosikan Kang Uden. Kang Udennya sendiri promosiin orang. Saya bingung. Nah ini semprotan anti nyamuk. Banyak nyamuk di sini. Banyak nyamuk. Ini contact cleaner ya, contact spray. Jadi dipakai untuk banyak hal. Banyak racer yang punya caranya masing-masing untuk membersihkan roller, ngebersihin dinamo, ngebersihin sub segala macam deh. Kalau saya lebih suka kayak gini. Ini saya kalau lagi banyak duit kan, saya beli ini satu, saya kasih mangkok kecil, dinamo celupin, terus roller sama pinion itu buat ngebersihin. udah saya semprot, saya biarin, tapi emang keangkat sih kotorannya. Kalau Keangkat kotorannya sih. Tapi rollernya yang bearing ya. Kalau roller plastik meleset nanti pasti pakai buat track. Tapi tergantung tracknya juga. Ada track yang rollernya minta kasar, ada track yang rollernya minta halus. Tergantung belinya. Kalau belinya bukan Tamiya ya KW harus dikasarin itu. Kalau enggak bablas. crispy PR deh. Kalau KW mah crispy. Apalagi salah satu problem racer itu adalah pada saat interchange ya. Iya. Bayangin nggak kalau orang kan ngira main Tamiya itu
ngapain sih cuma ngeliatin mobil jalan doang? Wow, men, ya mungkin kalau anak kecil ya pakai baterai ABC. Oke, itu main jalan biasa doang. Tapi kalau udah main racer, itu mobil untuk STCB saya pernah cek itu sekitar 26 kilometer per jam. Bisa lebih, tergantung settingan sama layout track kan ya. Nah, bayangkan dengan speed seperti itu, teman-teman. Teman-teman harus bisa melewati pindah jalur. Pindah jalur itu yang naik terus turun. Gimana caranya turun? Itu loh. Naiknya aja bisa nggak selamat, gimana caranya turun? Gitu. Nah, itu butuh suatu hal yang presisi. Yang nggak bisa dicoba sekali langsung ini. Ya, kalau mungkin ada yang coba sekali kan beruntung. Racer manapun dia udah setting seperti apapun, layoutnya udah dikasih. Kalau sekali main beruntung, masuk langsung dapat finish, itu beruntung sih. Hoki kebanyakan. Hoki. Habis itu nextnya babak belur. Ya udah, angin-anginan udah itu. Terus saya pernah itu kan pas waktu ke Tarakan ya, itu pengalaman saya banget sih. Dia punya track minim, dia punya mungkin budget saya rasa sih nggak berpengaruh, cuma dia meminimalis semua itu. Dia benar-benar meminimalis semuanya sampai ada bridge ya, bridge kayak tanjakan gitu, bridge terus ada straightnya satu. Nah di ujung bridge ini, kalau orang situ ngomongnya buaya, kita bilang ngeblok kan, yang gabus dikasih lakban hitam. Challenge-nya adalah meloncati itu. Depannya udah turun dan belok kiri. Langsung belok ya. Start cuma 2 keping straight. Start 2 keping straight, belok kiri, 1 keping bridge. Terus langsung loncat. Torsinya macam apa yang harus dipakai? Itu kan saya jalan sampai situ jam 10 atau setengah 11. Mobil saya baru bisa finish jam setengah 5 sore. Buat teman-teman yang pengen main street, kalau street bisa gabung di Tang City ya, di Put Arcade dekat Venus Karaoke. Kita tiap minggu pagi itu jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11 Startnya. Di situ udah ada. Nah, street kalau kalian mau tahu kayak gimana, bentukannya lucu-lucu sih kan. Ada sih di sana. Boleh. Street. Wow. Dekil and the kumel pokoknya kalau Gila. street itu. Street tuh ya. Udah kayak ini mobil beneran ini. Ini detail dia ya. Ini roller berapa? 13. Kalau 19 19 nih. 19 mili bearing. Ada 4. Terus ini jadi kalau kalian beli sasis atau beli Tamiya, kan ada tuh runnernya. Manfaatin aja. kocak sih ini sumpah. Terus ini sama dong, runner juga ini dipakai. Runner dipasang. Knalpot. Knalpot itu dari Pirelli. Dari apa? Dari mainan motor-motoran anak kecil tuh. Saya ambil ke sini. Pindahin. Terus ini roller berapa nih? 2 mili ya. 2 mili ke 3 mili. Waduh. Kalau ini berarti dinamonya Mabuchi. Itu dinamonya yang standar biru. Oke. Ya mungkin kurang lebih 19 sampai 20 km. Ya. Tergantung kemampuan kita berlari sih. Nah, ini street ya. Ada nanti bisa dilihat di channelnya Om Furus. Itu nggak tahu sih. Rangga Marpel ya. Om Rangga ada luar biasa sih dia ada streetnya tuh. Jadi lucu karena ngikutin patokan dari Yankuro kan. Iya betul. Yankuro. Dia pakai stick hoki. Nah terus di atasnya itu ada GoPro biasanya. Itu yang canggih-canggih. Buat ngerekam tuh. Kalau zaman dulu kan cuma kayu doang, mesti kayu. Ya. Kalau sekarang kan ada tongsis ya. Jangan ngikut Yankuro ya. Iya, dikepok ya. Hancur ya ada. Wah ini keren banget sih asli. Keren banget. Baterainya apa nih kan? Baterainya pakai yang Chameleon. Oh Chameleon. Kalau Chameleon. Tapi ini diturunin nggak voltasenya? Itu baterainya udah mau habis. Baru dipakai. Iya. Berarti Oh, ABC on juga.
Oh bisa, biasanya cuman kalau baterai baru ya yakin ngos-ngosan lah larinya. Modal ya karena kita juga ikut lari. Iya ikut lari, ngejar mobil nih, Ngejar ngendaliin. Jangan berhayal kayak kartun gitu Iya, ya. betul. Dia berlari sambil tersenyum. Iya, sambil ngobrol ya kan. Ngobrol. Kalau bisa sambil ngopi Kamu dah. pasti bisa. Kamu pasti bisa katanya gitu. Aslinya. Nafas susah. Iya. Terus rokok. Bukan nyari air. Rokok mana rokok. Tapi ini fun banget. Street ini luar biasa. Bisa bikin kita berkeringat ya. Olahraga. Olahraga ini benar-benar olahraga. Ikutin aja nanti ada di Tang City buat yang di Tangerang. Ya seluruh Indonesia deh, kalau mungkin mampir ke Jakarta melipir bentar lah, Tangerang kan nggak jauh. Sekarang udah banyak kok, di Jakarta udah ada, Bekasi, Karawang ya mungkin udah ada komunitasnya ada ya. Ya sih nggak tahu sih komunitas aktifnya, cuma kalau mau tahu di mana aja ya nonton kurus aja. Ya, Terus sama ini cek FB Street Mini 4WD official aja. Oke. Itu FB ya. Pokoknya gini, teman-teman, bagi yang mau main Mini 4WD jangan main sendiri dulu. Jadi minta saran aja sama suhu saya nih. Suhu atau siapa aja deh ya. Siapa aja deh. Gitu, kan. Kalau sama saya paling basicnya aja. Kalau bener-bener fokus nih ke Kang Uden, mau beli barang, mau jadi kolektor atau mau jadi reseller, bisa tanya deh. Orangnya open minded banget, enak banget diajak ngobrol. Dan mau belanja juga bisa ya, dikasih harga yang terjangkau, sesuai dan budget. bonusnya juga banyak ya. Bonus kopi. Udah gitu ya Kang Uden, makasih banyak nih. Makasih banyak. Kalau memang tertarik pengen bikin video kedua, tulis komentar. Kalau juga tertarik pengen bikin atau ada punya tema atau apapun yang kira-kira seru untuk kita obrolin, tulis komentar atau bisa DM di @nyomanari_jkru. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terus follow juga Facebook saya di Nyoman Arya dan Facebooknya Kang Uden UDHENT. Nanti ditaruh di link deskripsi. Terus subscribe jangan lupa ya. Oke, jangan lupa subscribe. Boleh dah subscribe ya punya kan. Ya udah yuk. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.